Nah, di situ saya mulai terus baca Al-Quran, Alkitab, Al-Quran, Alkitab. Ikut semua kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Saya berniat untuk mempelajari kitab suci saya lebih detail. Alkitabnya ibu saya, almarhum, saat itu saya baca setiap hari. Semua. Ngapain saya beribadah terus ya? Gitu. Kalau saya udah tahu, kalau saya udah ditebus dosa saya. Jadi saya menganggap diri saya itu penganut yang kekuatan universal. What happened with my Jesus? Karena saya benar-benar penggemar Jesus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad. Kembali lagi kita bertatap muka dalam layar kaca, Masya Allah, dalam dunia maya, dalam bincang-bincang kita kepada para mu'alaf yang Masya Allah kisah-kisahnya luar biasa. Nah, tidak kalah menarik nih, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, seorang mu'alaf yang Masya Allah tadi kita sempat ceritanya, beliau ini ya mengalami suatu journey ya, petualangan mencari Islam itu dari berbagai sisi, dari ilmu dan sebagainya. Penasaran, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. sehat. Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih nih kau udah mau datang ke sini. Ini kita pengen tahu nih ceritanya Ko Julius nih seperti apa. Sebelumnya nama lengkapnya Ko Julius siapa ya, Ko? Saya itu dari lahir nama saya Julius Agus Prasetyanto. Oh, Julius. Jadi Julius itu nama baptis. Oh, Julius. Iya. Karena saya memang terakhir Katolik. Oh, seperti itu. Oh. Udah jelas ya namanya Julius udah dikasih tahu dari depan gitu. Iya, betul. Nah, nih Bang Lea, Ko aja nggak apa-apa ya? Iya, Ko Julius, kita nih penasaran nih, pengen tahu Ko Julius tuh background-nya tuh dulunya tuh seperti apa nih di Katolik dulu nih sebelum mengenal Islam. Apakah Ko Julius ini menjadi seorang Katolik yang rajin ibadah, ngikutin pelayanan ini, pelayanan itu, dan seterusnya. Ini seperti apa nih Ko Julius dulu? Ya, terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah. Sebetulnya cerita saya ini kalau diurutin sih lumayan panjang karena saya dari masa muda saya dulu. Jadi saya itu memang terakhir Katolik dan memang sudah dididik sama orang tua saya, keduanya juga Katolik. Itu untuk beribadah secara Katolik dengan sangat rutin. Kemudian mereka juga memfokuskan saya, nggak cuma saya aja sebetulnya, kakak-kakak saya juga, saya 4 bersaudara. Jadi untuk selalu rajin beribadah ke gereja dan ikut semua kegiatan-kegiatan yang ada di gereja gitu. Nah, itu saya ikuti semua, walaupun ya namanya seperti ya dari zaman anak-anak sampai remaja ya. Nah, selalu ada ya namanya ya, kadang nggak mau lah, males lah, apa segala macam. Tapi terus saya lakukan mengikuti perintah orang tua gitu loh. Nah, perintah orang tua saya ini, kedua orang tua saya ini sangat luar biasa. Mereka adalah Katolik yang taat dan sangat care sama anak-anaknya, apalagi mengenai iman dari anak-anaknya, iman Katolik terutama seperti itu. Jadi sampai besar pun mereka tetap nggak pernah berhenti untuk mendidik saya dan anak-anak yang lain untuk beriman secara Katolik saat itu. Nah, seperti itu sih sebetulnya kalau background dari keimanan saya yang dulu. Gitu. Nah, pada saat itu kan orang tua memproyeksikan nih Ko Julius ini kan ya sebagai anak yang taat lah, beribadah dan seterusnya. Dulu saya penasaran, dengar kata Islam dulu tuh pada saat itu gimana tuh, yang berita yang disampaikan Islam tuh diasosiasikan pada saat itu seperti apa gitu? Apakah Islam yang begini jelek lah gitu kan otomatis ya. Nah, itu gimana ceritanya? Kalau jujur aja, kalau dari orang tua saya yang imannya Katolik, to be honest, mereka tidak pernah
Tidak pernah nyebut kata Islam. menjelekkan Oh, menjelekkan. agama lain, terutama juga Islam. Tidak pernah. Mereka memang berfokus pada keimanan Katolik saat itu, dan mereka sangat baik mendidik saya untuk menjalankan perintah-perintah yang ada di agama Katolik saat itu. Iya. Jadi menurut saya kalau saat dulu Islam itu menurut saya biasa-biasa saja, karena teman-teman saya juga Islam. Di keluarga saya sendiri pun, jadi keluarga saya itu adalah keluarga besar yang punya dua keyakinan. Keluarga besar saya. Iya. Jadi orang tua saya sendiri, bapak dan ibu saya almarhum, itu mereka tertua yang beragama Katolik, dan adik-adiknya dari orang tua saya itu ada yang Muslim. Jadi memang kita punya budaya, bukan budaya, mungkin seperti kebiasaan, tradisi. itu memang tradisi yang sangat toleran. Bahkan dengan di dalam keluarga besar kita sendiri. Jadi ketika Lebaran, ya rame-rame kita jalan ke rumah adik ayah saya itu untuk merayakan Lebaran. Jadi kita selalu amat sangat hangat, rukun ya, rukun dan amat sangat rukun. Dan kemudian ketika Natalan, adik-adiknya juga datang untuk menghormati orang tua saya karena paling tua, seperti itu. Jadi mereka juga datang, gitu. Cuman kan yang sangat saya nggak perhatikan kalau cara istilahnya keluarga saya yang Muslim ketika datang itu mereka memang mengucapkan salamnya sedikit berbeda dengan kita. Kalau kita mengucapkan selamat Idul Fitri apa segala macam itu sama persis sama dengan orang Muslim mengucapkan selamat Idul Fitri ke sesama Muslim. Tapi kalau saudara saya mungkin agak sedikit beda. Gitu. Adalah sedikit perbedaannya dan baru saya notice itu ya saat-saat ini gitu loh. Oke, mereka ternyata begitu caranya bertoleransi. Itu juga di situ saya dapat ilmu mengenai toleransi tapi dari sisi Islam. Itu yang ilmu yang lumayan kadang orang bingung. Kenapa kok ya istilahnya gini, banyak yang isu yang masalah tiap tahun. Ngucapin selamat Natal. Gitu kan. Jangan, ada yang nggak boleh, ada yang begini, selalu begitu. Tapi sebetulnya di Islam sudah dikasih tahu. Ya, udah diatur ya. Diatur dan koridornya juga jelas. Gitu. Nah, yang perlu ditekankan sebetulnya kata toleransinya itu sendiri. Definisi toleransi itu apa? Gitu ya. Nah, itu orang yang nggak tahu tuh. Iya, betul. Banyak yang nggak tahu. Toleransi itu pokoknya ya sama dong perlakuannya. Kalau ini dibalas begini, enggak. Toleransi itu menghormati, masing-masing menghormati akidahnya masing-masing. Itu yang dulu saya nggak dapat gitu. Makanya itu ya mungkin itu juga ya saya sih nggak terlalu menginikan Islam ya saat itu. Ya udah kalau emang begitu ya nggak apa-apa gitu kan. Gitu loh. Kalau kita kan ya lakuin aja apa yang kita believe gitu kan. Nah itu sih sebetulnya. Tapi ternyata toleransi itu ya menghormati akidah. Jadi kalau akidah di agama satu itu ada akidah yang disebutkan mereka koridor-koridornya, mereka ikuti dan dihormati oleh yang lain, itu namanya toleransi. Gitu. Itu yang namanya toleransi gitu. Bukan memaksakan. Itu tidak memaksakan, itu intinya gitu. Ya, agamamu, agamaku agama. Betul gitu loh. Gitu. Nah, itu sih lebih ke situ. Karena keluarga saya makanya keluarga yang memang toleransi itu dia. Sangat baik. Hampir kita itu boleh dibilang adalah keluarga yang sangat baik dalam bertoleransi. Karena memang kita ada dua kubu tapi mereka nggak pernah ribut sama sekali. Itu yang hebatnya sebetulnya dari keluarga saya. Ya. Didikan orang tua saya juga. Mereka yang Islam pun sangat hormat sama orang tua saya. Sampai wafatnya kemarin, jadi ayah saya baru wafat itu bulan Desember lalu. Itu mereka tetap sangat hormat sama orang tua saya. Itu luar biasanya. Mereka sebagai adik, tapi mereka punya akidah yang berbeda, tapi mereka tetap hormat. Dan ternyata itu sudah lama dicontohkan sama Nabi kita, Nabi Muhammad.
Nah itu sebetulnya udah ada gitu. Cuman banyak yang orang nggak tahu. Kenapa? Ada satu ciri khas, bukan ciri khas ya. Mungkin karena Muslim di Indonesia termasuk besar ya. Jadi biasnya banyak. Jadi kenapa itu yang menjadi terjadinya itu terlihat seperti konotasinya negatif. Iya, iya. Gitu. Tapi karena banyak yang tidak berusaha untuk menjelaskan mengenai akidah-akidah di Islam itu sendiri. Seperti itu. Kalau dari pandangan saya ya tentang keluarga saya, backgroundnya sih seperti itu. Ya menarik sekali ya. Memang jarang sih ya kita punya keluarga gitu setinggi itu toleransinya gitu. Betul. Karena pasti di balik itu kan mereka kan mempunyai adab yang tinggi, pendidikan dan seterusnya itu biasanya sih yang bisa tuh begitu gitu. Betul. Ya kan. Nah, kemudian Ko Julius, ini kita langsung pengen tahu nih Ko Julius tuh mengenal Islam sebagai sebuah agama, ajaran yang benar. Ini gimana ceritanya nih? Ya, itu juga lumayan unik. Jadi saya itu justru mengenal Islam, istilahnya yang lebih spesifik gitu ya. Lebih spesifik itu justru ketika saya berniat untuk mempelajari kitab suci saya lebih detail. Waktu kitab suci yang dulu Bible itu lebih detail. Jadi saya baca satu persatu sampai saya membawa waktu itu kitab suci Alkitabnya ibu saya almarhum. Saat itu saya baca setiap hari semua gitu semua. Nah ada satu kebiasaan saya waktu sekolah itu saya punya kebiasaan kalau udah pulang sekolah nggak langsung pulang, tapi sama teman-teman saya itu pergi ke toko buku. Oh, toko buku. Ya, nah ketika saya di toko buku saya selalu kalau ke toko buku habis baca komik apa segala macam saya mampir ke bagian yang agama ya. Nah, agama itu banyak kan memang isinya Alkitab, Al-Quran. Nah, itu saat itu di toko buku itu memang ada Alkitab gitu. Yang saya cari selalu memang Alkitab yang Katolik. Gitu kan. Saya baca. Nah, setiap saya baca kemudian setelah selesai saya tutup. Cuman sebelahnya itu ada Al-Quran. Ya, Al-Quran. Nah, itu yang agak unik. Ketika saya gitu, saya nengok gitu kan. Ini kitab suci juga. Gitu ya, istilah kitab suci. Saya keluarga saya juga Islam gitu kan. Itu maaf, itu SMA apa sekolah? SMA kelas 1. Oh, Masya Allah ya. Terus gimana? SMA kelas 1. Nah, setelah itu saya baca. Saya akhirnya iseng ya. Awalnya dari iseng sebetulnya. Saya buka Al-Quran. Saat itu di situ ada Al-Fatihah. Al-Fatihah. Saya tahu Al-Fatihah dari berita-berita itu kan memang untuk sholat. Itu dulu. Saya nggak tahu artinya apa. Nah, yang ajaibnya, saya ikutin, saya baca Al-Fatihah artinya. Saya emang nggak bisa bahasa ini kan ya, nggak bisa bahasa Arab. Jadinya ya saya nggak bisa baca juga, jadi bacanya bahasa terjemahannya. Gitu. Nah itu yang lucunya, menurut saya ini ya Al-Fatihah itu adalah versi Bapa Kaminya kalau di Katolik. Oh gitu. Iya. Dan kalau di Alkitab kita, Bapa Kami itu adalah doa yang diajarkan oleh Yesus. Tunjukin jalanmu yang lurus itu ya? Iya. Bapa Kami itu adalah yang murni ajarannya Yesus berdoa. Gitu. Kalau di situ kalau kita perhatikan, kita pelajarin itu ya, Bapa Kami dan Al-Fatihah itu sejalan. Mirip gitu loh, mirip gitu. Walaupun ada yang lebih detailnya di Al-Fatihah. Tuh tadi basically sama. Al-Fatihah itu adalah semua, dan kalau di Katolik pun Bapa Kami selalu didoakan yang utama. Gitu, selain doa-doa yang lain. Gitu. Dan di Bapa Kami itulah saya menemukannya memang itu murni dia. Ajarannya Yesus. Cara berdoa, dia selalu ngomong
dia tanyakan kan murid-muridnya, sahabat-sahabatnya Yesus, Isa saat itu menanyakan bagaimana cara berdoa yang benar. Nah, Yesus ngomong, diajarkan Bapa kami. Nah, disitulah kalau diurutkan, doa Bapa kami itu adalah doa tauhid. Gitu. Tidak ada unsur yang kalau sekarang di situ kalau orang bilang kan ada yang trinitas segala macam, nggak ada. Itu murni yang memang tauhid. Jadi mungkin nggak sadar nih, orang banyak yang nggak tahu Bapa kami sama Al-Fatihah itu hampir sama, mirip isinya. Nah di situ saya mulai terus baca Al-Quran, Alkitab, Al-Quran, Alkitab. Nah gitu. Terus-terusan tuh? Terus. Setiap saya kalau pulang sekolah kan sama teman-teman saya selalu begitu. Nongkrongnya di toko buku, kan gratis. Iya. So, ini jadi contoh. Tapi emang saya senang begitu. Gratis. Kalau beli mahal soalnya kan. Iya. Gitu. Nah saya senangnya begitu. Nah baca terus. Nah akhirnya ada beberapa, saya menemukan beberapa kontradiksi. Nah, beberapa kontradiksi dan sebuah cerita yang terputus. Mungkin bukan cerita, mungkin sebuah siklus. Siklus ya, puzzle-nya dia. Yang terputus, gitu loh, di Alkitab, gitu loh, yang terputus. Nah itu jujur aja saya cerita ini, saya believe gitu kan, ketika Yesus disalib segala macam itu saya dulu believe memang itu jalan gitu kan, memang itu jalannya gitu kan. Tapi ada hal yang mengganggu sebetulnya saya gitu kan, dari segala logik saya itu mengganggu banget gitu, nggak ketemu jawabannya sama sekali. Kenapa kita mesti ditebus dosanya? Terus kalau udah ditebus, dalam hati bebas dong, enak nih, dosa udah ditebus, jadinya tinggal mau ngapain aja boleh dong. Iya. Sampai hari kiamat. Iya. Gitu kan. Berartinya ya udah ditebus. Ya ngapain kita kalau sekarang kalau lanjutin beribadah, berbuat baik, ngapain? Iya, betul. Udah ditebus, aman dong posisi istilahnya gitu kan. Kalau soal logika gitu. Nah itu yang saya nggak ketemu gitu. Ngapain saya beribadah terus ya gitu, kalau saya udah tahu kalau saya udah ditebus dosa saya gitu. Nah titik, memang jujur aja titik pertemuan saya, kebingungan saya itu adalah ketika apa yang terjadi setelah Yesus disalib. Karena kalau di Alkitab itu sudah selesai, kita ditebus, gitu kan. Tapi banyak peran-peran yang membingungkan di sana, gitu. Peran dan cerita yang membingungkan buat saya, ya, saya pribadi gitu loh. Makanya ketika di situ saya terus mencari tahu apa yang terjadi. Nah, pemahaman saya logika itu adalah hidup kita itu adalah sebuah siklus. Hampir semua peristiwa dalam hidup kita itu, kalau pemikiran saya sempat walaupun Katolik, saya akhirnya berpikir mungkin lebih ke, kalau dibilang orang itu lebih ke universal. Kalau kalau Allah itu, Tuhan itu satu, saya paham ada Tuhan, ada kekuatan powerful, sangat powerful yang ngatur kita, gitu. Tuhan itu satu. Tapi karena banyaknya keyakinan itu jadinya hanya menurut dulu pemikiran saya itu hanya perbedaan cara. Tapi jalannya sebetulnya ke situ-situ juga. Tujuannya sama, ya. Tujuannya sama. Tapi belakangan saya tahu kalau itu itu salah. Gitu. Pemikiran universal tuh salah. Makanya itu jadinya membuat saya sebetulnya jadinya agnostik jatuhnya. Agnostik, ya, ada kekuatan besar, tapi kadang terserah diri kita aja mau
ikut ritual yang mana, nggak ikut ritual juga nggak apa-apa. Yang penting lu percaya aja ada tapi nggak power. beragama gitu kan. Tapi nggak beragama. Iya. Itu ada sempat kepikiran saya. Jadi saya menganggap diri saya itu penganut yang kekuatan universal. Itu berapa lama tuh jadi dari Katolik yang taat ke pemahaman universal ya? Sambil itu. Oh, sama. Makanya kan nggak ada jawabannya. Oh. Nggak ada jawabannya. Jadi saya sedang sambil baca Al-Quran, terus sama itu terus bolak-balik. Sambil gitu loh. Ini kok jadi begini? Wah, ini kok jadi begini? Gitu kan. Nah, itulah ya pergolakannya begitu. Terus gitu kan. Kok jadi begini ya? Kok jadi begini ya? Gitu kan. Apa emang semuanya universal? Gitu. Yang penting kita berbuat baik aja. Gitu loh. Nah, makin lama saya baca Al-Quran, makin lama ada jawabannya. Masya Allah. Kok ini ada jawabannya yang lebih detail? Even jawaban yang saya tanya-tanya. What happened with my Jesus? Karena saya benar-benar penggemar Jesus. To be honest. Saya benar-benar penggemar Jesus. Saya penggemar Jesus waktu itu gitu kan benar-benar. Kenapa Muslim di Indonesia jarang membahas tentang Yesus? Gitu. Nah, saya bingung gitu kan. Ternyata saya terus baca sampai ya tahu sendirilah dari surat Maryam, surat Nisa, semuanya ada kisahnya. Loh, ini ada gitu kan. Kenapa nggak pernah diceritain? Itu yang kadang dulu saya sesalkan kenapa kalau saya ketemu Muslim, mereka tuh kayak anti ceritain Yesus. Gitu, anti. Mereka anti. Baru sekarang ini saya justru malah seneng. Banyak banget ya istilahnya mualaf atau mubalik atau ustaz media juga menceritakan kalau Islam itu menghormati Yesus. Kalau ada kata-kata saya nonton itu kan dari videonya Zakir Naik ngasih tahu, oh Islam itu sangat memuliakan Yesus. Jangan salah, memang Yesus di Al-Quran itu kita sebutnya Nabi Isa. Gitu kan. Oh, saya cari tahu lagi. Balik lagi saya ke Alkitab. Siapa Yesus sebenarnya? Gitu. Kalau iman saya dulu kan memang mengatakan ya Yesus Tuhan. Gitu. Dia penjelmaan Tuhan. Gitu. Titisan Tuhan. Tapi makin lama makin bias. Kalau dia Tuhan kok begini? Kalau dia Tuhan kok dia berdoa? Kemana dia berdoa? Mana Yesus berdoa? Gitu. Kenapa Yesus kok ketakutan? Oh ya, penjelasan dari teman-teman kan banyak. Penjelasan dari Romo waktu itu juga banyak. Sama malaikat itu ya? Takut sama malaikat? Enggak. Kalau ceritaan itu selalu ceritakan itu adalah kedagingannya yang takut. Gitu. Oke, saya pertama awal ya oke kalau penjelasannya seperti itu. Ya karena dia kan daging, manusia. Seperti itu kan. Oke, ya saya terima saat itu gitu. Tapi kan masih kurang gitu. Nah, ketika ada pertanyaan yang agak unik, ketika Yesus mati di kayu salib 3 hari, terus di mana Tuhan? Nah itu pertanyaannya kadang. Terus gimana dong? Tuhan saya mati nih. Emang walaupun cuma 3 hari, gitu, cuma 3 hari. Terus Tuhan saya mati nih. Ya, jadi di situ dijelaskan kemenangan Yesus terhadap kematian. Yaitu menunjukkan keilahiannya Yesus. Ya dong, berarti gila orang mati bisa hidup lagi. Sendiri. Iya. Gitu. Nah, ada ini jawabannya ya. Yes. Terus setelah hidup lagi bisa nebus dosa manusia. Dosa saya terutama. Gitu kan. It's amazing story. It's glorious. Itu suatu hal yang luar biasa. Satu orang menebus sekian, bukan billion lagi ya, udah banyak banget umat manusia dari sebelum dia ada sampai sebelum dia hadir di dunia sampai nanti hari kiamat. Itu luar biasa sekali. Itu sangat luar biasa dan itu sangat amazing gitu loh. Tapi dari situ justru malah detailnya makin saya bingung. Mati di hari ketiga itu menurut Alkitab. Itu kan ya. Nah, dihitung ternyata nggak 3 hari. Berapa tuh?
Jadinya Yesus itu mati di kayu salib itu Jumat. Jumat. Nah kemudian itu nggak dihitung 3 hari penuh. Jadi cuma dua setengah kurang. Oh. Jadi nggak 3 hari. Itu yang sama. Oke, salah hitung. Gitu. Kenapa salah hitung gitu kan? Ada salah hitung nih. Katanya enggak, karena ketika ada namanya perempuan Maria Magdalena, iya. pagi-pagi datang ke kubur. Tapi ternyata kuburnya kosong. Nah, itu pagi-pagi. Jadi ngitungnya 2 hari. Berarti kan udah bangkitnya semalam. Jadi nggak 3 hari. Gitu. Klaimnya karena diberitahunya hari itu kan. Udah nggak ada. Dikubur. Itu di dalam Bible tuh ya, diceritakan. Dalam Bible itu jelas. Itu kisah yang jelas, sangat ditulis di Bible gitu loh. Nah kemudian setelah itu ya banyak cerita-cerita Yesus muncul. Nah ketika saya tahu ini ada kontradiksi. Saya bingung gitu kan, 3 hari, oke. Udah saya terus ini akhirnya jawaban-jawaban saya mengenai penyalipan Yesus itu saya baca, saya buka di Al-Quran. Loh, ada terusannya nih. Iya. Ada terusannya. Nggak taunya Allah ngasih tahu. Misalnya kalau buat saya di zaman dulu, guys, Nabi saya Yesus nggak kalian bunuh. Dikasih tahu karena habis itu kan nggak jelas nih kemana. Gitu kan. Yesus habis nunjukin dirinya terus dia diangkat ke surga. Dia diangkat surga di Bible pun sama seperti di Al-Quran. Flesh and blood. Jadi memang belief kita sama. Iya. Kalau Yesus sekarang di atas itu memang flesh and blood. Iya. Jadi belum bentuk roh karena dia memang bangunnya bangkit. Gitu kan kalau di Alkitab. Tapi kalau di Islam memang nggak mati. Gitu. Dan dikasih jawabannya. Gimana waktu itu? Nah waktu itu Yesus. Oh ya diserupakan. Nah ketika ada kata-kata diserupakan, saya baca lagi peristiwa dari penyalipannya itu sendiri. Nah ketika penyalipannya dari Yesus ditangkap, itu setelah berdoa, ditangkap, kemudian sosok yang ditangkap ini sampai disalibkan, dia nggak berbicara sepatah kata apapun. Sama sekali. Makanya dia disiksa, didera, diem. Sampai disalib. Sampai dibawa gitu kan. Nah ketika disalib, cuman terakhir doang ngomong, ilai lama sabaktani. Nah kalau diartikan, ya Tuhan, kenapa kau meninggalkan aku? Nah itu kan yang penasaran saya. Lah Yesus ngomong sama siapa ya? Gitu kan. Yesus ngomong sama siapa ya? Oke. Sama kalau kita kan percayanya memang ada Allah Bapa. Ada Allah Putra, ada Allah Roh Kudus. Oke, Yesus ngomong sama Allah Bapa. Oke. Terus ketika dia bilang terakhir itu cuman elai sama lama sabaktani, akhirnya dia ngomong, selesai sudah. Terus dia mati, meninggal. Gitu. Nah, dari situ ya kan dianggap sosok ini meninggal di kayu salib. Ya kan? Meninggal di kayu salib, udah habis itu semuanya gempar. Kalau ya kitab tuh jelasin. Kenisah terbelah, gempa, segala macam. Kayak gitu. Udah habis itu ceritanya nggak ada apa-apa lagi. Selesai. Terus ya itu pertanyaannya adalah bagaimana orang-orang itu tahu dengan penebusan Yesus ini ketika Yesus sudah mati? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya. Bahkan ibunya sendiri, ya, Bunda Maria. Itu kalau dia memang sudah tahu kalau Yesus istilahnya mati dan akan ditebus dosanya, nggak akan nangis ketika Yesus jatuh. Seneng dong, iya, karena dosanya mau ditebus.
paling cuma nangis? menguatkan aja. Heeh. Semangat, Heeh. gitu kan, dikit lagi gitu kan. Heeh. Kalau ibu yang tahu, istilahnya Mhm. gitu. Ini kan enggak. Gitu. Jadi basically ya ibu yang normal, gitu loh. Ibu yang normal kalau memang anaknya akan dibunuh. Gitu. Itu sih yang saya nggak dapat di Alkitab, karena selesai sampai situ. Setelah itu ya Yesus hadir, katanya sih bentuknya flesh and blood, bertemu sama sahabat-sahabatnya, murid-muridnya gitu kan. Nah, kemudian setelah itu Yesus diangkat ke surga. Nah, habis itu turunlah Roh Kudus ke para sahabatnya untuk memberikan tugas untuk memberitakan ke seluruh penjuru dunia. Nah, itu konsepnya. Selesai di situ kan. Nah, dari situ makanya saya ini kelanjutannya gimana? Gitu. Nah, kalau di Alkitab ada kelanjutannya namanya Wahyu, Revelation. Nah, itu ada lagi lanjutannya. Ada cerita Yesus di situ. Yesus turun lagi, everything is the same. Kayak di Al-Quran. Yesus akan turun, dia turun lagi, terus kemudian menjadi hakim segala macam, membunuh. Ya, kalau di sana kan membunuh iblis lah. Ya, di Islam sama, Dajjal. Exactly gitu loh. Sama persis ceritanya. Tapi Wahyu ini adalah kitab Wahyu ini adalah kitab yang datangnya dari penglihatan. Dari Yohanes. Penglihatan. Wahyu ini penglihatan dari Yohanes. Kalau baca Wahyu itu mungkin kita ngerti. Oke, ini mungkin dia memang dapat wahyu. Gitu kan? Dapat wahyu dengan penglihatannya. Karena memang bisa mirip. Gitu kan? Mirip. Tapi semuanya banyak perumpamaan. Karena yang iblisnya itu diperumpamakan sebagai naga. Dengan kepala berapalah gitu sih. Gitu kan. Nah, itu semua sebuah perumpamaan. Nah, tapi ketika saya baca Al-Quran itu adalah wahyu yang benar-benar disempurnakan. Dikasih semua detailnya. Every detail dari kita, dari bumi diciptakan, sampai bumi hancur, itu dikasih detailnya. Dikasih detailnya. Nah, terus yang paling sering, ya kan itu ceritanya kan udah ada. Jadi Nabi Muhammad tinggal ngejiplak. Oke. Tapi ada yang beda kalau diterusin. Terutama cerita tentang Yesus. Jadi kalau di Alkitab, mukjizat Yesus itu yang pertama kali adalah mengubah air menjadi anggur. Jadi apa? Anggur. Anggur. Iya. Di pesta. Itu. Oh iya. Di pesta itu. Yang meja panjang itu ya? Bukan meja panjang. Jadi memang ada pesta. Nah, jadi ada pesta ya kayak istilahnya selebriti di sana gitu kan. Nah, itu kehabisan anggur. Itu kan kalau di sana kalau sampai kehabisan anggur pada saat pesta, itu sangat malu. Statusnya lah itu kalau sekarang gitu kan, sangat malu gitu. Dibantu sama Yesus. Di drum-drum itu diisi air. Yesus berdoa, berubah semua jadi anggur. Everybody happy. Perjamuan Yesus apa ya? Enggak. Bukan ya? Enggak. Jadi itu mukjizat Yesus yang pertama. Gitu. Ketika dia keliling lah istilahnya gitu kan, berdakwah kalau kita bilang. Itu mukjizat pertama. Diliatin semua orang. Iya, gitu. Jadi langsung berdoa, silahkan buka. Air yang tadi diisi drum-drum air, dibuka jadi anggur. Amazing kan? Keren banget tuh. Kalau di sini orang demen banget tuh. Gile. Minuman habis gitu kan. Langsung berdrum-drum gitu kan. Nah itu ketika itu makanya kalau di Al-Quran ternyata ada dijelasin. Mukjizat Yesus yang pertama itu bukan itu. Mukjizat Yesus yang pertama cuma ketika lagi bayi. Iya betul. Dia mukjizat yang pertama itu justru melindungi ibunya.
Dari fitnah ya. Dari fitnah. Itu yang ya lebih canggih Ya, gitu luar kalau menurut biasa. saya ya. Gitu. Orang kaget pasti kan gitu kan, bayi ngomong gitu kan. Enggak, saya memang utusan Allah. Gini. Wah, ya itu mukjizat yang pertama, itu jelasin. Berarti kan yang nggak ada ditulis kalau di Al-Quran. Didetailin. Semua hampir tentang pengetahuan, ilmu pengetahuan, didetailin. Sangat detail. Dari penciptaan kita. Dulu kan kalau kita kan, kalau di istilahnya, kalau saya gitu mikir, ya kita diciptakan dari tanah. Iya. Iya, itu kan Adam dan Hawa doang. Gitu. Lah kita nggak hitungannya jatuhnya. Gitu kan. Kita kan dilahirkan. Iya, ternyata kalau di Al-Quran jelasin, ya memang. Ya, jadi garis bawahi memang manusia ciptakan memang dari tanah. Memang dari tanah. Itu makanya. Tapi setelah itu dijelasin. Keturunan berikutnya bagaimana terjadinya. Dari sperma segala macam. Bersatu dengan induk telur segala macam. Itu ada di Al-Quran. Sangat detail. Sangat detail. Nah, kalau saya kan orang, jadi gini, saya itu orang yang hobi main game, hobi nonton film. Jadi saya selalu percaya siklus apapun itu ada siklus, ada awal, pertengahan, sama akhir. Gitu. Jadi saya percaya kalau Tuhan juga begitu, menciptakan kita dengan siklus. Makanya ada siklus, ada juga siklus waktu ada buat kita. Makanya kita hidup di dunia ini masuk ke dimensi waktu, gitu. Karena kita diciptakan sesuai siklus. Nah, kalau siklus, istilahnya saya tuh dulu hobinya kan nonton film Jepang gitu ya, Kamen Rider, Satria Baja Hitam, gitu kan. Nah, makin lama saya itu juga menjadi nggak tahu deh, amazingnya. Jadi kalau di Jepang itu, nabinya orang Jepang itu Kamen Rider. Iya. Hampir semua dunia kasus itu semua, ya, jagoannya Kamen Rider beda-beda. Punya kecanggihannya beda-beda. Jadi kalau kita bilang Nabi Jepang, nonton Nabi Jepang, kalau dulu saya gitu, Kamen Rider nih Nabi Jepang gitu kan. Oke, setiap cerita, hampir semua setiap cerita itu ada final chapter. Iya. Gitu. Nah, ketika saya baca Al-Quran, entah dari mana gitu loh, saya merasa Al-Quran itu adalah the final chapter dari siklus hidup manusia. Dan itu buku panduan, saking karena siklus kita itu panjang banget, siklus manusia itu panjang banget kan, ribuan bahkan jutaan tahun. Chapternya itu benar-benar dibuat sesempurna mungkin sampai nggak ada bias. Karena kenapa? Terlalu panjang waktu, hampir semua itu bias. Termasuk kitab-kitabnya Allah. Bias, karena nggak tahu kemana orang yang nyampein. Ya, contoh aja kita kehidupan sehari-hari yang suka ada game kan, ngomong dari ujung sampai ujung sana udah beda. Gitu. Nah, ketika final chapter, Tuhan ngasih kuncinya. Di lock, nggak bisa dirubah. Sampai hari kiamat. Iya, udah nih final chapter. Nggak usah. Jadi kalau Allah itu udah ngasih tahu di Al-Quran, nggak usah kamu baca yang lain. Ini final chapter. Ikutin aja final chapternya. Kalau kamu mau, istilahnya kalau di game gitu, kalau kamu mau yang sampai akhir ngelawan raja iblis lah, kalau itu raja ininya musuh kan, musuh gitu kan. Nah, itu kayak gitulah kurang lebih sih kalau pemahaman saya. Nah, perjalanan saya itu membaca Al-Quran dengan pemahaman yang mungkin agak nyeleneh sih ya. Itu pemahaman saya sih sampai situ di Al-Quran itu memang final chapter. Gitu, sangat detail, sampai ada laut, dikasih tahu, ketemu di tengah-tengah, tapi nggak bercampur. Itu yang serius beneran ada, dan beneran ada di Al-Quran. How come? Gitu kan? Ribuan tahun lalu udah dikasih tahu, dan sekarang baru ketemu.
Kalau ternyata di tengah laut itu ada laut yang kayak begitu. How come gitu kan? Itu yang menurut saya detail. Itu memang udah rencananya Allah ngasih tahu kalau itu memang final chapter. Udah ikutin yang ini aja. Nah itu dari situ saya mulai ikut. Saya pelajarin terus Al-Quran. Sampai di tahun 2007 itu titik ketika hidayah saya puncak lah. Puncak hidayah saya itu akhirnya jadi saya dikasih tahu nih sama seorang ustadz, diperkenalkan. Saya mau nanya tentang Islam. Ya, diceritakan banyak banget pertanyaan saya waktu itu yang mungkin kalau dijelaskan di sini, waduh, terlalu kompleks gitu. Intinya apa itu Islam, saya tanya. Nah, salah satunya yang pertanyaan saya banyak nggak, bahkan banyak ustadz yang nggak bisa jawab. Orang Islam selalu bilang begini, semua nabi dari Nabi Adam itu mereka Islam, mereka Muslim. Kalau pertanyaan begitu, kalau pernyataan begitu dari umat Muslim ngomong, end up-nya diketawain. Jujur aja, kalau saya masih Katolik, saya ketawain. Gimana bisa? Lo Islam aja baru di tahun 1400-an ya, Masehi, 1400-an Masehi. Baru abad 14 ya. Itu mana bisa Nabi Musa juga Islam? Itu nggak ada yang jawab. Padahal jawabannya jelas di kata-kata Islam itu sendiri. Dan Islam itu, ya kalau dicek, satu-satunya agama yang menggunakan namanya Islam itu bukan sebagai followers, pengikut, bukan. Kristen, pengikut Kristus. Buddha, sama. Hindu kata nama kota itu. Itu jadi cuman Islam yang artinya berserah. Berserah kepada siapa? Pencipta. Berserah kepada Allah. Jadi kalau diartikan cuman satu-satunya agama di dunia ini itu adalah yang nggak menggunakan, dia menggunakan kata-kata sendiri, idiomnya sendiri, artinya sendiri. Dan ketika disebutkan Islam, dikatakan siapa pengikut Islam? Jadi pengikut Islam, bukan Islam itu adalah sebuah siapa? figur. Betul. Islam itu kata kerja gitu. Benar. Pengikut Islam adalah Muslim. Jadi kalau Muslim ya kitanya, orangnya. Orang yang apa? Orang yang Islam. Orang yang Islam. Islam itu berserah. Orang yang berserah kepada penciptanya. That's amazing gitu loh. Amazing. Itu yang itu. Kadang orang nggak bisa jelasin tuh. Ya. Iya. Ketika Yesus di Alkitab pun ngomong begitu. Ya, dia berserah cuma kepada Tuhanmu dan Tuhanku. Oh, iya. Ya Allah Bapa. Berserah. Kalau kata-kata berserah apa? Islam. Itu nggak ada yang bisa jelasin ke saya waktu itu. Saya dapat justru udah banyak ya dari Al-Quran, dari hadis. Saya belajar begitu dulu baru, oh ya karena Islam itu Muslim. Muslim itu ya Islam. Gitu loh. Islam itu artinya ya berserah, nggak ada yang lain. Benar-benar berserah kepada Allah, gitu kan. Oh, ya udah benar. Itu udah emang paling benar gitu loh. Yeah. Nah, dari situ saya kan terus akhirnya dapat jawaban apa arti itu Islam. Kemudian pertanyaan yang paling sulit juga itu adalah mengenai takdir. Takdir. Itu pertanyaan yang kenapa kita harus hidup? Yeah. Kalau takdir kita udah ditulis. Tentukan. Nah, itu banyak yang nggak bisa jawab. Bukan banyak, hampir semua nggak bisa jawab. Tapi yang Ustadz saya ini, Ustadz Aziz namanya, dengan mudahnya dia menjawab. Julius percaya Allah Maha Besar, Tuhan Maha Besar. Saya belum masuk Islam. Percaya. Kalau Maha Besar itu artinya apa?
Maha kuasa itu artinya apa? Ya maha. Maha segalanya. Maha segalanya. Jadi di Al-Quran itu dikasih tahu, ya, Allah itu memang maha besar. Maha besar. Dan kalau orang maha besar, ya dia maha segala-galanya. Dikasih tahu juga, hidup kita di dunia itu sekedar senda gurau. Itu yang saya kadang suka nggak terima. Hidup kita senda gurau. Ini buat apa? Gitu kan? Iya. Ternyata itu adalah menunjukkan ke kemahabesarannya Allah. Makanya kenapa? Jadi saya tahu ketika seorang Muslim, saya Muslim, ketika saya bilang saya mau masuk Muslim, jadi mualaf, mereka selalu bilang, Julius, lo tuh orang yang beruntung. Kenapa bisa? Gitu. Biasa aja sih kalau masuk Islam, kalau dalam pikiran gitu kan biasa aja sih ya masuk Islam, ya karena saya percaya sama final chapter itu. Enggak, karena semuanya itu ditentukan sama Allah. Jadi ada orang memang takdirnya udah ditentuin dari awal sampai akhir. Dari awal bisa jadi orang ini, ya, bisa jadi orang ini. Saya dijelasin gitu sama ustadznya. Surga, end up neraka. Surga, end up surga. Kayak Nabi lah istilahnya gitu kan. Nah, ada yang neraka, end up surga. Ada yang surga neraka, end up neraka. Ada yang neraka, surga, end up surga. Itu kenapa bisa begitu? Itu tadi jawabannya. Allah Maha Besar. Kalau kamu udah mempertanyakan kemahaannya Allah, ya, kamu meragukan kemahaannya Allah dengan menanyakan hal seperti itu, Allah udah nggak maha berarti. Allah emang saya anak jidat. Kalau istilahnya bahasa kasar kita. Menentukan, karena dia yang menentukan semuanya. Di situ saya tahu jadinya, takdir itu begitu. Mau takdirnya gimana? Allah yang akan nentuin. Akan menggerakkan hati kita. Kita arahnya kemana? Kalau end up kita nanti surga, Allah akan mendorong. Semuanya kita akhirnya ke situ. Karena memang takdir kita di situ. Yang kita tunjukin itu yang kita lakukan memang di hidup di dunia ini memang berusaha untuk menjadi orang yang beruntung. Beruntung itu adalah menjadi orang yang beruntung, mencari tanda-tanda kalau kita memang orang beruntung dan pilih. Karena nggak semua masalahnya. Nggak semua. Dan yang pilihan itu namanya pilihan. Pilihan itu lebih sedikit dari yang nggak dipilih. Namanya pilihan. Nah, ketika saya membayangkan itu mengerikan. Ketika saya nggak dipilih sama Allah, itu amat sangat mengerikan. Saya, ya itu apalagi kalau saya baca semua pelajarin, ya kan, di padang mahsyar. Betapa takutnya kita kalau sampai kita dikasih bukunya dari sebelah kiri, masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Itu yang membuat bergetar hati saya. Takut saya. Di situ turning point-nya. Takut banget saya. Takut banget saya sampai dikasih kalau buku saya dikasihnya dari sebelah kiri. Padang mahsyar. Subhanallah, masya Allah itu menakutkan. Buat saya menakutkan. Karena panjang dan lama. Itu akhir hidup kita. Itu belum nyampe neraka atau surga. Belum nyampe Shiratal Mustaqim. Belum. Masya Allah, itu mengerikan menurut saya. Kita berjalan semua berkumpul. Kalau saya bayangin saya ada di situ dan melihat orang yang bisa jalan dengan ngebut santai di padang mahsyar dengan bergembira, sedangkan saya nggak bisa. Itu takut sekali saya. Di situ saya yang nggak bisa. Saya akan milih. Saya mau yang dikasih sebelah kanan. Itu aja sih. Kalau saya, kenapa saya benar-benar mau memilih Islam. Jujur aja, ketika saya jadi mualaf, bukan suatu perjalanan yang mudah. Saya jadi mualaf itu naik turun. Satu, karena kondisi keluarga saya, ya, kondisi rumah tangga saya,
itu wah itu amat sangat naik turun. Hmm. Boleh dibilang saya mualaf yang nggak boleh dicontoh. Amat sangat apa ya? Terlalu gimana ya? Terlalu banyak naik turunnya saya. Mungkin kalau mualaf yang lain banyak yang oh ya istiqomahnya bagus. Jujur aja saya enggak. Kalau ceritain orang jangan contoh saya sebagai mualaf. Karena saya mualaf yang memang naik turunnya terlalu banyak. Terlalu banyak dan saya terlalu toleran. Toleran dalam arti nggak apa-apa. Gitu loh. Jadi makanya kenapa istiqomah saya lama banget. Kalau bisa sih jangan. Kalau saya ya istilahnya untuk ngomong ke mualaf yang lain, kalau kamu beruntung merasa beruntung dipanggil menjadi mualaf, menjadi muslim, seorang muslim, itu jangan seperti saya justru, jangan dicontoh. Saya mualaf yang buruk, kalau bilang orang. Itu kenapa? Karena saya masih enggan. Karena kenapa? Orang tua saya enggan karena saya hormat sama mereka. Kadang saya ya udahlah, gitu kan, nggak apa-apa. Gitu. Saya hanya minta petunjuk Allah kadang. Jujur orang tua saya masih tetap mengharapkan saya untuk ya dengan iman yang sebelumnya. Saya nggak tega karena saya sangat sayang sama orang tua saya dan orang tua saya itu orang tua yang terbaik buat saya. Mereka amat sangat baik. Jadi pertentangan saya itu justru malah karena kebaikan. Bukan kalau orang lain mungkin bisa ya karena ditentang segala macam. Bahkan dihukum lah apa segala macam, dijauhi. Mungkin lebih gampang buat saya. Oh, ya udah jauh aja. Jauh saya ya nafsi. Enak. Iya. Tapi kalau ini enggak, keluarga sendiri orang tua. Dan baik, nggak ada. Sama keluarga saya itu Katolik yang baik. Katolik itu baik. Gitu loh. Nah, itu yang kadang membuat saya susah. Kemudian ketemu dengan istri saya. Ketemu dengan istri saya itu yang agak unik. Gitu loh. Istri saya itu malah terbalik. Terbalik ya? Iya. Dia malah ketika ketemu saya, dia mau masuk sebagai Katolik. Oh, gitu. Iya. Jadi crossing malah ya. Gitu, crossing jadinya lucu. Ya antara lucu dan aneh. Kalau aneh kebanyakan aneh. Gitu. Tapi kami menikah dengan cara muslim. Seperti itu. Dan itu yang pokoknya pergolakan saya sebagai mualaf itu terus-menerus. Boleh dibilang tiap hari, hitungannya bukan cuma sebulan 2 bulan, setiap hari. Setiap hari, karena saya bingung, saya sangat sayang sama orang tua saya. Nggak tega saya melihat orang tua saya kecewa, itu saya paling nggak bisa. Nangis saya. Tapi kadang bingung, gitu loh. Untuk hal yang satu itu saya bingung. Terus begitu. Kadang saya lagi dalam proses saya dalam mualaf, saya ya dia ajak ke gereja, saya datang. Tapi sebisa mungkin saya menghindar. Dalam arti saya diem aja di gereja. Nggak nyanyi, nggak apa. Duduk aja. Diem aja gitu. Saya bilang nggak ngerti gini. Harusnya kalau sebagai muslim saya nggak boleh begini. Iya. Tapi saya nggak tega melihat kekecewaan orang tua saya. Gitu. Itu yang lumayan berat. Lumayan berat saya sebagai mualaf, kondisi seperti itu lumayan berat. Sampai kondisi itu sampai wafatnya ibu saya. Itu saya menyesal karena saya merasa saya bukan anak yang berbakti. Karena saya nggak bisa ngikutin. Kalau Julius apa nggak ada niatan untuk memberitahu atau mendakwahkan lah pada saat itu? Lebih beratnya ini aja yang nggak enaknya itu ya? Iya. Kecewaan. Ada beberapa jadi sahabat saya juga yang dulu awalnya dia yang membimbing saya untuk mempertemukan saya dengan Islam. Itu sahabat saya dari kecil. Itu lo harus ngomong. Ya, gue akan ngomong. Ketika saya ngomong, ya boleh dibilang ya tahu sendirilah. Arah apa itu ya?
respon? Enggak. Masalahnya orang tua saya nggak marah. Oh, Sedih. Oh. Kecewa. Itu yang malah saling. Kalau marah mungkin malah lebih gampang saya. Tinggal teriak-teriakan aja. Dan saya tetap percaya sama ini gini. Enggak. Dan puncaknya itu saya sempat, istilahnya ibu saya waktu itu sudah almarhum, sudah meninggal, tinggal ada bapak saya. Bapak saya wafat itu baru bulan Desember kemarin 2024, wafat. Nah, setahun sebelum beliau wafat, ya itu 2 tahunan saya, bukan 1,5 tahunan, saya tidak bicara sama ayah saya. Menghindari konflik gitu. Tapi setahun menjelang wafatnya ayah saya nggak tahu entah kenapa itu kita kan selalu ada pertemuan ya di Jogja, di kampung halamannya ibu. Biasanya kita sambil nyekar ke makamnya ibu. Itu bapak saya bicara mau ketemu saya. Terus bilang, saya ngomong, saya sekarang muslim, saya Islam. Saya ngomong sama bapak saya. Kadang kakak saya yang ngasih tahu juga. Gitu. Agus, saya panggilannya Agus kalau di rumah, Julius Agus, gitu kan. Tapi kalau di surat umum saya Julius gitu. Agus itu masuk Islam. Bapak saya, entah jawaban bapak saya itu nggak tahu deh ya. Dia jawab, terserah. Saya mau ketemu anak saya. Mau agamanya apa, mau keyakinannya apa, nggak apa-apa. Bapak restuin. Seketika saya langsung berangkat ke Jogja. Saat itu saya nggak mau berangkat. Karena malas saya gitu loh. Takut menghindari konflik itu ya? Malas. Gitu loh, malas. Saya berangkat sama istri saya. Dan saat itu istri saya udah berhijab lagi. Saya berangkat, dan di sana bapak saya amazingnya terima saya. Masya Allah ya. Langsung ngomong, bapak nggak marah kok. Wah, itu saya sedih banget. Masya Allah. Ya udah, saya akhirnya situ. Ya saya bilang terima kasih Pak. Dari situ, tahun kemudian bapak saya wafat. Saya temenin beliau sama istri saya, selalu nemenin tiap hari di rumah sakit. Beliau senang sekali temenin sama saya, terutama sama istri saya, menantunya. Istri saya itu menantu kesayangannya. Cuman karena kita punya perbedaan dan konflik, itu sulit sekali komunikasinya, berantakan lah. Tapi kita dari saat itu amat sangat baik komunikasi kita, alhamdulillah. Sampai mengembuskan nafas terakhir, tiap hari saya dan istri saya jagain bapak saya. Seneng dia disuapin makanan, ketawa-ketawa di rumah sakit. Disuapin sama istri saya, dia paling seneng. Dibawain makanan istri saya kan jago masak. Dimasakin sama istri saya, minta. Bapak saya minta. Itu kebiasaan dari dulu, sebelum kita konflik itu. Sebelum kita konflik, itu kebiasaan dari dulu. Istri saya selalu bawain makanan buat bapak saya. Luar biasanya istri saya. Itu bapak tiba-tiba bilang nggak apa-apa tuh, gimana ceritanya tuh bilang? Saya juga nggak ngerti. Saya bilang kan, kakak saya bilang, ini kita ada ngumpul biasa di Jogja. Kamu mau datang nggak? Saya bilang, lihat nanti. Saya begitu udah, pokoknya alasan lah. Saya kan memang niatannya udah nggak mau datang. Lihat nanti, males lah saya gitu kan. Entah kenapa, kakak saya nyampein. Terus datang aja, Bapak mau ketemu. Kayak firasat kayaknya ya. Iya. Nggak tahu, saya juga gitu kali ya. Udah saya bilang sama istri saya, kita ketemu bapak di Jogja. Jadi kita berangkat kita.
Sampai sana tuh awkward awalnya. Kita muncul karena kalau saya dari keluarga ibu desanya itu, di desa itu ketemu itu semuanya Katolik. Jadi ketika saya datang sana itu awkward. Semuanya Katolik. Iya. Jadi mereka juga ketawa-ketawa gitu kan. Mau mulai pembicaraan dari mana gitu ya. Iya, pada diem, kita datang tuh pada diem. Ketika udah salam, saya bicara aja, ngobrolnya seperti biasa kan, saudara-saudara saya justru banyak gitu kan. Yang ngobrolnya seperti biasa gitu kan. Akhirnya cair, suasana cair, ya udah. Bapak saya akhirnya ngomong juga. Memang pengen ketemu saya, ketemu istri saya, ketemu anak-anak saya, cucunya. Itu aja dia pengen gitu kan. Bapak nggak mau ribut-ribut. Gitu kan. Nah, Bapak cuma pengen ketemu. Udah gitu doang. Udah dari situ. Udah hubungan saya sama bapak saya sampai akhir hayatnya. Alhamdulillah. Baik banget. Ya. Nah itulah titik juga bagi saya untuk ngasih tahu ke diri saya gitu. Nggak apa-apa. Selama kamu istiqomah kamu itu memang berliku-liku, terjal, tapi jangan nyerah. Karena Allah udah ngasih jalannya. Allah tuh selalu ngasih jalan. Iya. Walaupun kita kadang lelah. Sama istri saya juga bilang, kadang kita lelah, capek pasti. Karena kita manusia. Nggak apa-apa capek, udah ngomong aja capek. Ngomong aja ke Allah, kita capek gitu. Lepasin aja gitu loh. Allah itu udah ngasih, janjinya selalu tepat, ngasih jalan keluar. Benar, semua saya rasain gitu, jalan keluar dari kebingungan saya sama gimana saya bersikap ya dengan iman saya yang baru. Tapi semuanya dikasih jalan semua sama Allah. Dan saya, itu yang ajaib. Allah itu ngasih. Makanya orang selalu jawab, selalu ditanya saya kalau ketika saya ngomong gitu ya, kamu tuh beruntung banget. Tapi selalu saya ngomong, kamu lebih beruntung kalau sama mualaf yang lainnya. Saya itu bertahun-tahun untuk istiqomah itu susah, bertahun-tahun gitu loh, mau istiqomah nggak bisa gitu loh, ini nggak bisa, kebentok sini, kebentok sana. Saya cuma bisa bilang tetap istiqomah aja. Dan waktu saya ada konflik rumah tangga, dulu saya pernah ada konflik rumah tangga sampai kakak saya semua datang. Cuma kakak saya kan ada yang Katolik, terus ada yang menikah dengan orang Kristen, Protestan gitu ya. Entah kenapa di saat konflik itu kakak saya tuh bertanya, kamu itu maunya gimana? Kamu menjalankan apa? Pertanyaannya, mau menjalankan apa? Kristen apa Katolik? Islam gitu ya, Kristen yang termasuk Katolik sebetulnya gitu kan. Jalankan Kristen apa Islam? Itu langsung keluar dari mulut saya, Islam. Tanpa ragu saya langsung jawab, Islam. Nggak tahu saya gitu. Islam tetap. Jadi saat itu walaupun dimanapun kondisinya, jawaban saya tetap Islam. Walaupun orang banyak mencemooh saya, lo jadi mualaf tapi begitu banget sih lo. Masih ya, kadang masih nemenin bapak saya ke gereja. Lo mau Islam apa gimana sih? Islamnya gimana sih? Tahu juga ya gua, gitu kan, kadang gitu. Tapi ketika saya menegaskan itu, makin lama istiqomah saya makin kuat. Enggak, saya emang Islam. Saya memang menginikan saya emang Islam. Dan setiap istiqomah saya selalu minta jalan keluar dari setiap masalah saya, termasuk istiqomah saya. Allah itu amat sangat luar biasa dikasih jalan. Sampai yang kejadian tadi saya ceritakan itu, yang saya kadang mikir sendiri gitu kan, lah ternyata dikasih jalan begini ya, gitu. Tanpa saya, yang kadang orang selalu gitu, lo tuh harusnya udah ngomong dari awal, udah ngomong gini. Aduh, kalau lo tahu di posisi gua, lu nggak akan sanggup. Orang tua saya itu orang tua yang baik, bukan orang tua yang jahat. Orang tua saya baik banget.
gitu loh. Saya bangga banget sama orang tua saya. Tapi Allah ngasih jalannya selalu ke saya sampai saat ini. Walaupun beliau udah wafat, beliau sangat respect sama iman saya, perubahan saya. Kakak saya juga sempat menanyakan kan, sama kakak saya gitu kan. Mau gimana sih kamu gitu kan? Saya jawab, ini udah bagus, Bapak udah nerima saya sebagai Islam. Dan justru ke depannya saya bilang sama kakak saya, hubungan saya dengan kalian, keluarga saya yang istilahnya beda akidah, saya jamin justru malah lebih baik dibandingkan waktu kondisi saya menutupi segala sesuatunya. Kakak saya ngerti, alhamdulillah. Dan sekarang ya kita tetap gitu, dengan masing-masing akidah kita saling hormat. Karena di Islam juga begitu kan, nggak ada paksaan, karena hidayah itu memang milik Allah. Ya, seperti itu sih kurang lebihnya peristiwa hidayah saya yang amat sangat panjang kalau orang bilang. Kadang orang yang kalau diceritain hidayah lo kayak gimana, aduh ceritanya panjang nih, nggak bisa nih kalau ngobrolin doang. Kalau mau ini kita ngapain sih, camping apa baru gue cerita gitu semalam suntuk, nggak bisa. Kadang orang nggak ngerti, kadang orang ngajak saya udah yang lu mencela-mencelek, banyak kan begitu, pasti orang pasti ngomong gitu. Makanya kalau itunya saya nggak akan ngasih saran ke mualaf yang emang mau masuk Islam, karena itu emang itu peristiwa saya. Kalau seorang yang ternyata masuk Islam dan jadi mualaf, sangat beruntung kalau dia mendapatkan peristiwanya hidayah itu cepat dan istiqomah yang baik. Itu sih sebetulnya. Tetapi untuk yang biasanya yang ternyata menghadapi hal yang kayak saya, jangan nyerah. Jangan istiqomah aja. Istiqomah. Allah itu pasti kasih jalan. Itu ajaibnya. Allah kasih jalan. Yakin Allah kasih jalan. Pasti itu. Itu hal yang pasti janjinya. Gitu. Walaupun kita ya berdarah-darah, jungkir balik, gulung-gulung gitu kan. Guling-guling, ampun dah gitu kan. Jodotin kepala sampai pusing gitu kan. Aduh gimana nih? Gitu kan. Nggak ngerti deh jawabannya. Kadang saya kalau udah nggak ngerti jawabannya, saya diem aja udah. Iya. Pasrah aja. Ya Allah, saya udah nggak tahu. Mau gimana lagi ya? Benar-benar saya nggak bisa. Kalau saya ngambil keputusan begini, ntar akibatnya begini. Ngambil keputusan begini, ntar begini. Complicated gitu kan. Karena makanya hidayah saya itu, kalau saya cerita ke orang-orang, hidayah saya complicated. Kalau mau dengar ceritanya ribet. Gitu loh. Ribet, nggak bisa yang orang bilang, wah dapat hidayah, wah lo masuk Muslim, alhamdulillah ya, habis itu istiqomah. Taunya enaknya doang. Wah. Enggak, saya kasih tahu ya, masuk Islam, siapa bilang langsung enak? Enggak. Langsung Allah uji. Langsung diuji malah. Ujiannya luar biasa. Itu yang bikin kita sampai aduh garuk-garuk deh. Aduh gimana ini? Ya Allah, ini gimana ya? Katanya begini, kenapa saya diginiin gitu. Wah itu kadang nanyanya begitu kalau habis sholat, kenapa saya beginiin sih, terus saya harus gimana gitu loh, kasih petunjuk. Saya begitu kalau berdoa tuh habis sholat tuh, kasih petunjuk gimana kalau udah kayak begini. Sampai saya nyari makanya setiap Ramadan saya nggak pernah lepas itikaf. Cuman satu saya ngarepin, saking saya ngerasa dosa saya terlalu banyak, cuman ngarepin saya dapat Lailatul Qadar. Tuh kadang orang suka nggak ngerti tuh, ngapain sih lo itikaf, itu doang. Saya cuma bilang gitu, gue ngelakuin itu ya karena ada apa ya, kalau dibilang, kalau saya bilang kan ada kunci, biasanya password yang dikasih sama Allah. Bukan password, kalau di game tuh jangan pintas apa? Iya, kalau itu apa sih? Cheat ya. Kalau orang game ada cheat, Allah kasih gitu. Itu malah itu Qadar. Nah,
Setiap bulan Ramadan itu saya selalu nantiin gitu. Dan alhamdulillah 2 tahun belakangan saya dan istri saya, kemudian ngajak anak saya juga yang kecil. Terus kemarin alhamdulillah anak saya yang besar juga ikut itikaf di masjid, udah mulai gitu kan. Itu saya bilang alhamdulillah ya Allah, mulai kelihatan bentuknya dari istiqomah saya. Ya semoga sih, walaupun saya nggak tahu kita dapat Lailatul Qadar apa enggak, ya pokoknya ya udahlah, pokoknya doa aja lah, pokoknya sholat aja lah, apalah gitu segala macam. Pokoknya doa aja. Kalau kamu dapat, saya selalu ngomong, bro, 80 tahun bro. Kayak selalu sholat 80 tahun, semua amalan lo dikalikan segitu. Gila nggak lo? Lalu sekarang hidup berapa tahun sih? Nabi Muhammad ini 63 tahun. Ibu saya paling lama itu ayah saya, bapak saya, sampai umur 87 tahun. Ibu saya 70 tahun. Saya nggak tahu. Kalau dikasih umurnya sama kayak Nabi Muhammad, alhamdulillah itu 63 tahun. Nah kalau enggak, mau kapan lagi? Gitu kan. Itu aja sih sekarang. Makanya saya, alhamdulillah sekarang udah mulai istiqomah. Istiqomahnya benar-benar yang ya istilahnya sedikit-sedikit beban saya udah mulai dikurangi lah sama Allah. Gitu. Walaupun ujiannya masih tetap ada lagi tempat lain tapi ujiannya ada tempat lain gitu. Tapi makin lama kebentuk gitu loh arah saya. Itu saya karena doa saya selalu begitu. Ya Allah, saya cuma pengen doa saya selalu sholat itu cuma satu sebetulnya. Ya Allah, saya pengen hidup saya itu ngikutin jalan lurus yang Kau kehendaki dan Kau berkenan. Doa saya selalu itu doang. Jalan lurus. Itu doang. Saya kalau berdoa gitu doang. Karena saya nggak tahu caranya gimana kadang. Nggak tahu caranya gimana. Istiqomah. Ya udah, gitu aja. Saya kadang dari situ aja saya ya mulai. Alhamdulillah sih sekarang ya saya sama istri saya juga udah perlahan-lahan makin lama makin mengerti bagaimana kita memang kita itu kita tuh amat sangat kecil. Kalau memang dipilih Allah itu amat sangat beruntung. Kalau kesempatan ini kita jadikan ya kita istiqomah, semoga ya Allah ridho sama yang kita lakukan. Ya udah itu aja yang kita cari sekarang. Ridho Allah, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain ya. Nggak ada guna ngelihat apa. Jujur aja saya waktu yang lagi ini saya dikasihnya luar biasa. Rezeki saya luar biasa waktu saya baru awal-awal. Walaupun saya masih berkonflik, itu aja rezeki saya awal-awal. Bayangin aja saya dari staff ya istilahnya waktu bekerja saya mulai begitu, saya dikasih berkah itu. Saya langsung dipanggil kerja untuk jadi direktur. Itu saya nggak serius, jalanin, saya jalanin. Tapi kadang ada orang yang bilang, Julius, ya, kamu nanti akan suatu saat akan tahu itu ujian atau sebetulnya berkah. Berkah yang ujian pun sebetulnya berkah. Itu yang harus kita pahami. Gitu. Ya gitu. Ya selama itu, selama saya gonjang-ganjing itu juga, selama saya naik turun itu, ya tetap kalau saya nggak istiqomah, nggak tenang, emosi itu nggak terkendali. Tapi ketika kita balik lagi sholat, itu percayain aja semua sama Allah, tenang lagi, itu aja gitu bolak-balik terus, sampai kita paham, gitu loh. Emang nggak ada tempat kita balik itu kecuali Allah, di dunia maupun nanti di akhirat. Tempat balik kita ke Allah. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Itu aja itu kata-kata itu. Karena kan kalau kita kata-kata itu bilang itu kata-kata buat orang meninggal tuh. Enggak, itu kata-kata itu buat semua hal. Semua aspek kehidupan kita itu
innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu. Kalau sebagai muslim sebaiknya begitu, dapat musibah, dapat berkah. Kalau dapat berkah alhamdulillah. Tapi dalam hati kita itu adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya balik ke Allah. Kita dikasih balik ke Allah semua. Allah mau tarik saat itu juga bisa. Nggak ada apa-apanya yang dikasih ke saya itu. Walaupun dilihat orang, wah luar biasa ya, Julius, buset, ini cepat, punya rumah besar, punya ini. Ya, saya cuma bilang alhamdulillah. Tapi saya nggak tahu, itu bisa jadi ujian buat saya. Gitu. Saya jadi makin belok, makin ngaco, ya kan, makin turun, makin ini kita nggak tahu. Jangan tuh ujian Allah buat saya. Tapi ketika saya udah capek, lelah, akhirnya cuma pasrah ke Allah. Ternyata itu doang kuncinya. Yang dikasih ke Allah, titipan kita itu benar-benar titipan. Nggak bisa, gitu. Nggak bisa nutupin semua keresahan kita, kegelisahan kita dalam hidup tuh nggak bisa. Mau punya rumah gede, mau punya mobil banyak, keresahan, kegelisahan itu nggak bisa. Kecuali kita balik ke Allah. Itu doang sih. Kalian saya itu makanya udah saya selalu ngerasa sekarang saat ini memang walaupun saya juga masih diuji, ya memang insya Allah ini jalan saya memang mintanya itu. Doa yang pengen saya dikabulkan sama Allah itu, saya memang pengen berada di jalannya Allah. Itu aja. Itu aja ya. Begitu. Ya, Masya Allah. Masya Allah ya. Panjang sekali ya. Complicated ya. Ribet ya. Kalau orang bilang ribet, kalau cerita hidup saya tuh ribet. Cuman saya juga memahami ya dari awal tadi waktu Koh Julius muda, bagaimana Koh Julius itu menurut saya unik gitu, menjadi pembanding agama gitu, membandingkan kitab Al-Quran, Ya. Bible gitu. Ini nggak semua anak-anak muda mungkin zaman sekarang apalagi punya berpikiran sekritis itu, ingin mencari jawaban seserius itu, sampai kemudian disitulah mulainya itu ujian itu datang, ya kan? Mulai dari bersama keluarga, pemikiran, hati, kemudian orang tua, dan ya hiduplah itu. Ya mungkin yang saya simpulkan adalah mungkin Koh Julius ini yang melahirkan sebuah yang namanya tawakal, kemudian sabar sama ikhlas. Ini mungkin Koh Julius ini akhirnya tumbuh dengan 3 sikap itu, dengan di samping udah berusaha udah saya pasrah, tawakal, udah saya ikhlas dan sabar aja udah gitu kan. Insya Allah akan membuahkan hasil. Nah, Masya Allah ini mudah-mudahan ya Koh ya bisa menjadi kisahnya ini inspirasi, penuh edukasi, motivasi buat teman-teman gitu kan. Sebelumnya juga makasih Koh udah datang sini. Terima kasih bermanfaat juga. Iya. Undangannya ya, semoga bisa menginspirasi lah. Iya, amin. Dan ya kalau saya bilang sih jangan nyerah jangan nyerah. Karena itu memang suatu berkah, keberuntungan kalau ketika kita mendapat hidayah. Iya, betul. Terus kejar, jangan nyerah. Kadang ada orang yang memang udah meninggalkan hidayahnya, sayang. Memang benar. Gak kuat tekanan, ditinggal. Jangan, sayang, ikutin terus. Sayang, itu memang benar kita orang beruntung. Kalau yang kita mengikuti hidayah kita. Benar-benar orang beruntung. Nggak semua orang dapat. Iya, betul. Nah tuh, sobat, teman-teman sekalian. Jangan menyerah nih, pesan dari Koh Julius. Bahwa kalau ada terjadi resistensi terhadap keluarga, keadaan, dan apapun itu, ya tadi apa yang beliau katakan, innalillahi, semua kembalikan ke Allah. Allah pasti yang akan kasih jalan keluarnya. Tinggal kita ini berusaha, tawakal, ya kita ikhlas, memang kita punya niat yang terus berada di jalan Allah, dan kita sabar. Ya Allah yang menentukan. Nah, ini pesan menarik nih. Baik, sahabat sekalian, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian bisa mengupdate info terbaru dari kami. Kami mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.